Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Sitiya Sanaki Badiaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akidah akhlak tentang meninggalkan sholat. Saudaraku, pernahkah kita berpikir apa sih kerugian terbesar dalam hidup? Bukan tentang ketika kita kehilangan uang, bukan tentang kita kehilangan jabatan, bukan tentang kita kehilangan dan dikhianati. Namun ketika kita meninggalkan sholat. Hal yang dianggap sepele namun berdampak besar baik di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, ia selamat, apabila tidak, ia merugi. Hadis riwayat Muslim. Ketika panggilan azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita tidak bergerak, peran kita tidak berhenti, dan seolah-olah kita merasa hidup kita aman tanpa sholat. Padahal meninggalkan sholat bukan hanya meninggalkan kewajiban, tetapi meninggalkan perlindungan, meninggalkan ketenangan, meninggalkan jembatan antara kita dan Allah. Kita takut kehilangan uang, takut kehilangan kesempatan, takut kehilangan orang yang kita sayangi. Tapi kita tidak takut ketika kita kehilangan hubungan dengan Allah. Saudaraku, sholat itu bukan beban. Sholat itu hadiah. Sholat adalah cara Allah berkomunikasi dengan hambanya. Maka, sesibuk apapun kamu, sekaya apapun kamu, dan setinggi apapun pendapatanmu, jika sholatmu hilang, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang sedang sekarat. Bayangkan sebuah perampokan besar terjadi dalam kehidupan Anda. Harta hilang, mobil hilang, data penting diraib. Pedihnya pasti sangat terasa. Namun, jauh lebih merugikan jika Anda meninggalkan sholat. Anda kehilangan diri sendiri dalam artian kehilangan kualitas hidup beriman. Anda melepas kesempatan untuk meraih ridho Allah dan mengundang kerugian akhirat. Dalam beberapa uraian disebutkan bahwa orang yang sangat berat menunaikan sholat, terutama sholat berjamaah, disetarakan dengan orang munafik. Apa kamu merasa hidupmu berjalan seperti biasa saja? Tidur, makan, beraktivitas, dan besoknya terulang kembali. Tanpa kamu sadari, ada satu hal penting yang perlahan mulai memudar dari diri kamu, yaitu sholat. Ibadah pertama yang dihisab, namun justru paling sering diabaikan. Kita bilang, nanti aja masih ada waktu kok, baru satu kali kok ketinggalannya. Sampai akhirnya, tanpa terasa, satu kali berubah menjadi dua kali berubah menjadi seharian penuh, dan seharian penuh berubah menjadi suatu kebiasaan. Saudaraku, sholat bukan sekedar rutinitas. Sholat adalah jeda dari hiruk-pikuk dunia, tempat kamu curhat tanpa dinilai, tempat kamu meminta tanpa ditolak, dan tempat kamu bersandar tanpa takut dilepas. Seseorang bisa bangkrut, kehilangan pekerjaan, namun tetap mampu bangkit kembali. Namun ketika sholat ditinggalkan, kerugian itu tidak terlihat di mata manusia, tapi tercatat jelas di sisi Allah. Hatinya menjadi keras, hidupnya kehilangan arah, dan ia kehilangan perlindungan yang seharusnya Allah berikan kepadanya kala ia sujud. Dalam firman-Nya, Allah sudah memperingatkan dengan tegas dalam Al-Quran, yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan tersesat. Quran Surah Maryam ayat 59. Saudaraku, ayat ini bukan hanya tentang orang-orang yang tidak sholat, tetapi juga mereka yang menyia-nyiakan sholat, menunda sholat, meremehkan sholat, dan bahkan sampai mengabaikan sholat. Saudaraku, pada akhirnya, sholat bukanlah perkara kecil. Ia adalah pintu yang jika terbuka bisa menyeret seorang hambanya ke dalam jurang kerugian yang tidak hanya sebentar, tetapi panjang. Mari kita bersama-sama menjaga sholat kita sebagai amanah dari Allah, sebagai tiang pengikat diri kita pada kebenaran dan sebagai jembatan menuju akhirat yang diridhoinya. Semoga kita semua bisa dimudahkan untuk istiqomah dalam sholat. Pada akhirnya, sholat bukan sekedar kewajiban, tapi nafas bagi hati, ketenangan bagi jiwa, dan bukti cinta kita kepada Allah. Jika selama ini kita lalai, maka inilah saatnya untuk kembali. Tidak ada kata terlambat.
diperbaiki selama nyawa masih di kandung badan. Nah, mungkin itu saja tugas akidah akhlak tentang meninggalkan sholat. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.